Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hani dari Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan NRP 5721-321-4012. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai kolagen sebagai salah satu tugas di mata kuliah Pengolahan Hasil Perikanan Ekstraksi dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari STRPI MTRPI. Kolagen pasti bukan hal baru yang didengar di masyarakat, apalagi untuk para wanita. Mengapa sangat memperhatikan tampilan dan kesehatan diri, apalagi sudah banyak produk yang sudah ada di pasaran, baik dalam bentuk minuman maupun dalam bentuk kapsul. Tapi untuk kolagen itu sendiri, seperti apa sih? Terus cara pembuatannya bagaimana? Nah, untuk lebih jauh lagi, yuk kita simak pembahasan materi berikut ini. Kolagen. Kolagen merupakan salah satu jaringan ikat utama protein hewani yang memiliki proporsi 30% dari total protein tubuh dengan komponen utama jaringan ikat, otot, gusi, dan kulit. Kolagen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti bahan pembentuk atau perekat. Kolagen berbentuk serabut yang memberi kekuatan dan fleksibilitas pada jaringan dan tulang. Hal ini sangat penting untuk berbagai jaringan lainnya, termasuk kulit dan tendon. Memiliki sifat yang alamiah, yaitu tidak dapat larut dalam air. Kolagen sebagai produk hidrokolit yang diperoleh dari hasil hidrolisis protein hewani secara parsial, di mana hidrolisis yang berlanjut akan menghasilkan produk baru yang disebut dengan gelatin. Sumber kolagen sebagai suatu struktur organik pembangunan tulang dan gigi, otot, serta kulit. Kolagen banyak ditemukan pada jaringan ikat seperti kulit, ligamen, dan tendon, serta bagian lain seperti tulang, pembuluh darah, kornea mata, dan anus. Namun, untuk kolagen sendiri terdapat pada tumbuhan alami, hewan maupun manusia itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sumber kolagen pada produk perikanan, khususnya perikanan berupa ikan. Adapun sumber kolagen yang banyak bersumber diantaranya dari sisik ikan, kulit ikan, tulang ikan, dan kepala ikan. Macam-macam jenis kolagen. Untuk jenis kolagen sendiri memiliki berbagai tipe, sekitar 24 tipe. Namun pada kesempatan ini kami akan membahas 3 tipe untuk kolagen. Yang pertama itu tipe pertama, di mana kolagen ini digunakan sebagai pembentuk kulit, tulang, tendon, tulang rawan, jaringan ikat, dan gigi. Yang kedua, kolagen yang membentuk kartilagi atau tulang rawan yang berada di antara sendi. Yang tipe 3 merupakan kolagen yang membentuk otot dan organ arteri. Selanjutnya adalah manfaat kolagen. Manfaat kolagen itu sangatlah banyak, mulai dari dalam tubuh kita, lalu dalam bidang farmasi, industri makanan dan minuman, serta kosmetik. Dalam tubuh kita sendiri, kolagen berfungsi sebagai kesehatan otot, memberikan pertumbuhan kuku, memperkerat tulang, dan banyak lagi. Dan untuk farmasi sendiri, itu dapat digunakan sebagai penyembuh luka, perbaikan jaringan, aplikasi dalam sistem penghantar otot, serta dalam hal stabilisasi pada pembuluh darah dan katup jantung tiruan. Kemudian lanjut pada bidang industri makanan dan minuman, biasanya kolagen digunakan sebagai campuran untuk pelembut makanan, penambah dalam makanan. Serta dalam bidang kosmetik atau kecantikan, kolagen banyak digunakan sebagai pembersih kulit untuk mengurangi keriput, memperlambat penuaan dini, meningkatkan elastisitas kulit, serta memperbaiki sel-sel yang rusak. Berikut saya beri contoh untuk produk-produk kolagen. Sini ada untuk kolagen dalam bentuk pil, terus kolagen dalam bentuk sirup, pembersih muka, dan kolagen murni dalam bentuk tumbuhan dan
hewan. Selanjutnya, konsep dasar pengolahan kolagen. Yang seperti kita tahu, Indonesia merupakan daerah maritim dengan jumlah perairan 70% dibanding dengan daratannya, sehingga perairan ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil perikanan yang cukup besar. Dan tentunya dari hasil perikanan tersebut menghasilkan banyak produk-produk yang dihasilkan, seperti contohnya filet ikan, produk frozen food, dan banyak lagi. Dari sisi itu, para produsen produk biasanya akan menghasilkan limbah-limbah yang tidak diolah kembali dan menjadikan limbah tersebut terbuang sia-sia. Dari limbah tersebut, sebenarnya ada kandungan lain yang jika diekstrak akan sangat bermanfaat, yaitu kolagen. Ya, kolagen dengan berbagai manfaat yang pastinya jika kita manfaatkan akan sangat membantu bagi kehidupan manusia. Adapun proses pembuatan kolagen. Yang pertama adalah tahap preparasi. Pada tahapan ini, hal-hal yang dilakukan seperti pembersihan, pencucian, dan pemotongan dilakukan pada tahap preparasi. Yang kedua adalah tahap degradasi, di mana pada tahapan ini bahan dicampur dengan larutan NaOH selama 3 kali 24 jam dan setiap 24 jam untuk larutan NaOH diganti. Yang selanjutnya adalah tahapan pembilasan. Tahapan pembilasan dilakukan dengan menggunakan cairan aqueous hingga pH larutan menjadi normal. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan dengan penambahan larutan CH3COOH selama 3 kali 24 jam. Kemudian dilanjutkan pada tahap penyaringan. Setelah dari tahap penyaringan, kita lakukan proses presifitasi. Proses ini dilakukan dengan penambahan NaCl sebanyak 0,9 ml selama 24 jam. Selanjutnya adalah proses sentrifugasi. Pada proses ini ditambahkan 800 rpm dengan waktu 30 menit. Setelahnya adalah proses pengeringan. Pada proses pengeringan dilakukan pada freezing dryer. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat mutu kolagen. Syarat mutu kolagen sendiri terdapat pada Standar Nasional Indonesia nomor 8076/2014. Adapun standar mutu kolagen di antaranya yaitu untuk pH berada pada kisaran 6,5 sampai 8. Untuk kadar air sendiri lebih dari 12%, kadar abu lebih dari 1%, serta derajat putih mendekati 100%. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi kolagen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.